Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yata. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi kebijakan MSDM. Di sini ada definisi dari Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, merupakan suatu proses dalam memperoleh, melatih, menilai, serta memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerjanya, kesehatan, keselamatan, dan juga masalah keadilan. Human Resource Management atau HRM ini memiliki fungsi. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang dimana organisasi ini mempersiapkan perkiraan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Dan yang kedua itu ada staffing atau penataan staf. Ini yakni mendapatkan karyawan atau orang baru yang punya keterampilan untuk mengisi pekerjaan. Yang ketiga ini developing atau mengembangkan. Organisasi di sini menganalisis pembelajaran untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan. Dan yang keempat ini monitoring atau pemantauan. Yang dimaksud ini pemantauan dalam praktik SDM yang meliputi evaluasi kerja, penilaian kerja, gaji, dan manfaat. Dan yang kelima ini maintaining atau mempertahankan, yang dimana seluruh administrasi baik dari kebijakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan melakukan pemantauan kebijakan untuk mempertahankan tenaga kerja. Dan yang keenam ini managing relationship atau mengelola hubungan, yang dimana seluruh seluruh karyawan atau organisasi merundingkan kontrak dan mengelola kesepakatan bersama. Dan yang ketujuh itu managing change atau mengelola perubahan, yang dimana pada proses ini melibatkan orang lain untuk gambaran masa depan yang mengkomunikasikan visi, menetapkan harapan yang jelas, dan mengembangkan kemampuan dan mengalokasikan sumber daya lainnya. Dan yang kedelapan itu ada evaluating atau mengevaluasi, yang dimana organisasi di sini menyusun prosedur yang mengukur untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan komponen nilai praktik SDM. Dan Human Resource Management atau HRM memiliki tiga elemen. Yang pertama ini Human Aspect of HRM atau aspek manusia dari IRM. Yang dimaksud elemen ini meliputi pengetahuan organisasi yang nyata dan pengalaman yang nyata. Dan yang kedua itu Resource Aspect of HRM atau aspek sumber dari HRM, yang meliputi orang-orang yang dianggap sebagai salah satu elemen yang paling signifikan atau kritis dari keberhasilan suatu organisasi. Dan yang ketiga, manajemen aspek of HRM atau aspek manajemen manajemen HRM, yang dimana bagaimana orang-orang sumber daya organisasi dapat berjalin bersama dalam suatu proses yang direncanakan, dikomunikasikan, dan dievaluasi secara efektif. Selanjutnya ada tujuan Human Resource Management atau HRM. Yang pertama itu memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan organisasi mempunyai pekerja yang memotivasikan kinerjanya tinggi. Dan yang kedua itu mengimplementasikan serta menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang dapat memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga itu membantu dalam pengembangan keseluruhan organisasi dan juga strategi, maaf, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Dan yang keempat ini memberikan dukungan dan juga kondisi yang akan membantu manajer lini dalam mencapai tujuan. Dan yang kelima ini menangani berbagai kritis dan situasi sulit dalam hubungan antar karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada yang keenam, yaitu menyediakan media komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi. Dan yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan juga nilai dalam manajemen SDM. Nah, Human Resource Management ini memiliki 5 model.
Yang pertama itu the von Braun model. Pada model ini bisa dibilang kurang lengkap karena hanya berfokus pada 4 fungsi HRM dan mengabaikan faktor lingkungan yang berfungsi sebagai kerangka kerangka kerja heuristik. Yang kedua ini ada the Ha- the Harvard model, yang dimana model ini yang sangat komprehensif dan memiliki 6 komponen penting dari HRM. Yang ketiga itu ada the Guest model. Ketiga ini ada the Guest model, yang dimana model ini yang mengklaim bahwa manajer SDM memiliki strategi untuk memulai memulai dalam menuntut praktik. Yang kelima ini ada the Warwick model, yang dimana model ini memiliki 5 elemen, yaitu outer context, inner context, business strategy content, HRM context, dan HRM content. Yang dimana model ini memperhatikan strategi bisnis dan praktik SDM, maupun konteks eksternal maupun internal. Yang kelima ini ada Dave Ulrich model, yang dimana model ini mengangkat peran HRM dari sekedar transaksional menjadi transformasional. Dan terdapat 4 peran dalam model ini, yaitu strategic partner, change champion, employee champion, dan administrative expert. Selanjutnya ada human resource business partner atau eh, human resource business partner, profesional SDM yang bekerja sama dengan pimpinan senior dalam organisasi untuk mengembangkan agenda SDM yang dapat mendukung keseluruhan tujuan organisasi. HRBP ini atau Human Resource Business Partner ini berfungsi sebagai konsultan manajemen terhadap isu-isu terkait SDM dan juga mempertahankan tingkat bisnis yang efektif mengenai posisi keuangan unit bisnis, rencana menengah, budaya, dan juga persaingannya. Adapun fungsi bisnis partner yaitu yang pertama ini ada perencanaan strategis, yang kedua itu ada pengembangan dan desain organisasi, yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, yang keempat ini ada manajemen sistem informasi SDM. Nah, ada di sini penggerak bisnis untuk menuju kemitraan bisnis atau bisnis partner. Yang pertama itu strategic alignment atau penyelesaian strategis, yang dimana strategi ini untuk membantu manajer dalam memahami orang-orang dalam konteks organisasi. Dan yang kedua itu service atau melayani, ini untuk menyediakan titik kontak yang dapat diakses oleh klien. Dan yang terakhir itu ada finansial yang atau disebut dengan keuangan, yang dimana penggerak bisnis ini untuk memberikan layanan yang lebih baik tanpa adanya biaya tambahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.